Baik, Kak Ufa, boleh dong diberikan sedikit pengalamannya atau mungkin tipsnya terkait dengan menjadi mitra juga sekaligus peserta ya Kak Ufa di kelas setahun bersama dengan Pak Cah. Yang pertama nih Kak Ufa, ingin kami tanyakan, Hmm. kemarin kan Kak Ufa menjadi mitra kelas SBPC. Nah, sebenarnya apa sih Kak Ufa yang menjadi latar belakang Kak Ufa menjadi mitra bersama dengan Sekolah Nikah, dan juga memangnya kalau kita mendapatkan atau sudah menjadi mitra di SPPC, apa yang kita dapatkan, kemudian apa sih yang membuat kita itu bisa, kita perlu pahami untuk bisa mengajak banyak keluarga untuk bisa bergabung menjadi peserta SBPC, dan itu juga tentunya bermanfaat untuk kita sebagai mitra di SBPC. Silakan Kak Ufa. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Subhan dan juga semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali tadi sudah menyimak Pak Cah gitu ya. Luar biasa, materi yang sangat luar biasa juga saya rasakan gitu ya. Lagi-lagi diingatkan kembali. Baik, pada prinsipnya kalau saya paling pertama awal mula bahkan bergabung gitu ya dengan SBPC gitu ya. Itu adalah pada dasarnya atau prinsipnya bahwa kita semua di dunia ini hadir atau Allah perintahkan untuk beribadah. Nah, menurut saya pernikahan itu juga menjadi salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita tahu bahwa menikah itu adalah bentuk beribadahnya sepanjang masa, sepanjang usia, sepanjang hidup bahkan ya. Sama halnya seperti kita dulu belum mengetahui bagaimana caranya kita sholat gitu ya, beribadah caranya sholat, caranya puasa. Dulu juga kita mencari ilmunya gitu, mencari tahu gimana sih caranya supaya kita sholat, supaya kita bisa sholat tuh kayak apa. Nah, sama halnya dengan pernikahan, sama halnya dengan kita menikah, sama halnya dengan rumah tangga gitu ya. Bahwa eh, ini adalah pembelajaran yang bentuknya berarti harus setiap hari gitu, harus setiap waktu gitu, harus sepanjang masa kita, yang dimana kita ketahui juga bahwa pernikahan itu bentuknya tadi dinamis gitu ya, bentuknya sangat beragam gitu dengan berbagai macam permasalahannya, dengan berbagai macam persepsinya gitu ya. Nah, Pak Cha juga tadi sudah menyampaikan bahwa kita harus membangun yang namanya unsur positif tadi. Nah, dengan kita membangun sebuah komunitas, dengan kita ikut bergabung di SBPC gitu ya, tentu disinilah kita menemukan yang namanya wadah atau tempat kita untuk mencari tahu ilmunya, sehingga kita tuh jadi tahu bagaimana sih strateginya kita tuh supaya bisa menghadapi masalah ini. Membangun juga tadi yang namanya perspektif positif kalau tadi kata Pak Cah, membangun juga yang namanya tadi pertahanan diri gitu ya, sehingga kita jadi bisa nih menghadapi solusi-solusi dalam setiap pernikahan kita. Nah, hal sederhananya gitu ya, untuk kita bisa membangun yang namanya tadi komunitas, mulailah dari orang-orang terdekat kita. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah mencari kayak teman kita yang mana yang udah lama nggak dikontak. Cari aja dulu lingkungan sekitar kita. Saya biasanya memulai dari sahabat-sahabat saya, apalagi usia-usia yang mungkin baru-baru menikah nih, gitu ya, yang baru mau mengenal yang namanya kehidupan berumah tangga gitu. Nah, saya mulai tuh masuk mengajak mereka untuk teman-teman itu, yuk kita belajar yuk gitu kan, apalagi kita masih baru nih gitu. Jadi jangan menunggu sampai permasalahannya besar baru kita belajar, tapi justru dimulai dari fondasi yang kuat ini kita siap dalam menghadapi kehidupan berumah tangga gitu. Jadi saya mengajak itu kepada teman-teman terdekat saya gitu. Apalagi saya juga baru gitu ya, baru menikah alhamdulillah 1 tahun 8 bulan kami baru menikah. Dari situlah saya juga belajar gitu. Jadi ibaratnya kita mencegah nih daripada nantinya kita mengobati. Nah, untuk yang sudah lama, justru ini juga semakin bagus gitu ya. Nggak ada kata terlambat yang namanya dalam belajar gitu ya. Justru yang sudah lama ini gitu, justru harus semakin kuat lagi, kan berarti sudah tahu nih permasalahannya apa, tinggal mencari tahu ilmunya bagaimana ya, cara penyelesaiannya bagaimana ya. Apalagi tadi Paca sudah menyampaikan bahwa ada permasalahan yang memang mungkin harus dilangsungkan ke orang-orang pada akhirnya misalnya gitu ya. Jadi kita semakin tahu, oh iya berarti saya udah masuk tarafnya, masalahnya dimasukkan ke ada orang ketiga misalnya, atau orang maksudnya mediator ya di sini gitu ya. Misal sebentuknya seperti itu. Jadi ibaratnya tidak ada kata terlambat dalam belajar gitu ya. Kalau selama kita mau, selama kita
merasa bahwa ini adalah ibadah yang harus saya pelajari seumur hidup, dari situlah kita harus tumbuhkan kemauan itu. Dari situlah kita timbulkan rasa bahwa oh ya kita mau belajar, harus berawal dari mau dulu gitu ya. Nggak apa-apa kalaupun dimulai dari ibunya dulu pun nggak apa-apa gitu ya. Saya melihat kemarin juga di JFC, alhamdulillah gitu ya, belajar luar biasa juga, ditampilkan fenomena-fenomena bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana anak-anak itu sekarang mengalami banyak trauma, apalagi dengan media sosial, wah yang luar biasa ya, sangat besar. Nah, berarti keluarga menjadi salah satu bentuk pertahanan yang paling kuat, muara yang paling kuat sebelum nantinya anak-anak itu bersosialisasi lebih luas kepada masyarakat gitu ya. Jadi harus dikuatkan. Nah, peran pentingnya adalah ayah dan ibu gitu ya, yang saya lihat juga dari kemarin. Jadi bukan hanya ibu, bukan hanya merasa udah mendidik anak mah ibu aja, tidak. Tapi ternyata peran penting ayah itu sangat besar gitu ya, apalagi di sini ayah memberikan peran penting dalam hal seksualitas ya, agar terhindar dari yang namanya LGBT yang saat ini sedang marak gitu. Jadi peran penting ayah juga harus hadir di sini gitu. Jadi buat bapak ibu harus saling ya, saling bersama-sama, saling belajar bersama, saling bahu-membahu, harus saling gitu ya, sehingga ketika di keluarga kita sudah sangat kuat gitu ya, di keluarga kita sudah sangat belajar mau bersama-sama gitu antara ayah dan juga ibu gitu ya, maka kita sudah bisa nih mengajak orang-orang di sekitar kita gitu ya, melihat orang-orang di sekitar, ayo kita belajar bersama-sama gitu. Intinya kalau saya memang berawal dari bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Jadi bukan kepada terkait melihat keuntungan income segala macamnya, itu mah masalah bonus ya, maksudnya masalah terakhir gitu. Tapi lebih kepada yuk kita sama-sama yuk beribadah, sehingga saya juga merasa memiliki lingkungan yang nantinya positif. Ketika kita pribadinya diri kita mengalami kekufuran gitu ya, ketika kita juga sedang hilaf, ada yang mengingatkan kita, orang-orang terdekat kita juga mengingatkan kita, itu fungsinya gitu. Jadi bukan berarti karena kita merasa paling benar gitu ya mengajak mereka, justru kita mau nih kamu juga nanti ngingetin ke kita gitu, kalau misalnya nanti kita mengalami kekhilafan, kalau nanti misalnya kita juga kufur, iman kita sedang jelek gitu, ada yang ibaratnya menarik kita gitu, ada yang ibaratnya mengingatkan kita gitu. Itu sih tadi yang sangat luar biasa Pak Ca sudah sampaikan, sehingga mindset kita jadi lebih positif dengan lingkungan yang lebih positif juga gitu. Masalah income itu mau bonus Bu, Ibu, Bapak-bapak gitu ya. Yang jelas niatnya adalah ingin gitu mengajak lingkungan kita untuk bersama-sama gitu, untuk yuk kita sama-sama mulai dari lingkungan terkecil. Saya mulai mengajak misalnya ipar-ipar saya gitu ya, saudara-saudara ipar saya, adik kakak saya gitu, teman-teman pengajian saya, teman-teman pengajian ibu saya gitu. Jadi kita ajakin nih gitu pada saat misalnya sedang mengisi pengajian, atau misalnya di sini ada bapak ibu guru gitu, boleh bapak ibu mengajak gitu. Jadi niatkan untuk semuanya karena ibadah dan karena kita pengen sama-sama diingatkan juga gitu ya dalam hal kebaikan. Saya juga berharap, betul kata Pak Aca gitu kemarin pada saat JFC, bahwa pengokohan keluarga itu harus dimulai dari keluarga kita sendiri, karena saya yakin kokohnya keluarga akan melahirkan sebuah masyarakat yang lebih kokoh sehingga membangun sebuah peradaban yang lebih baik, insya Allah gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan ragu ketika sekarang punya ilmunya, yuk kita share ke teman-teman semua, teman-teman terdekat kita gitu ya. Kita juga pengen teman-teman kita merasakan ilmu yang sama yang sudah bermanfaat. Apalagi kalau kita sudah merasakan manfaatnya, maka jangan sungkan untuk kita bisa menyebarkan lebih luas lagi. Itu paling Mas Subhan. Terima kasih. Mohon maaf saya juga masih banyak belajar kok Bapak Ibu sekalian. Masih butuh banyak bimbingan sekalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.